Pimpinan dan anggota Panja Timah Komisi 6 DPR RI yang kami hormati, para narasumber yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih kepada Asosiasi Industri Timah Indonesia, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan 2 orang pakar, 2 orang Sri Kandi yang jam bicaranya diberikan kesempatan lebih panjang. Terima kasih Ibu Dr. Yenti Garnasi untuk dari sisi penegakan hukum khususnya tindak pidana pencucian uang, lalu kemudian Dr. Iren dari UGM mengenai tata kelola tambang yang juga terkait dengan sisi regulasinya. Ada beberapa hal penting. Pertama, tentu saja tadi pasti sudah disampaikan oleh pimpinan terkait dasar payung hukum kita yang utama adalah terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun demikian kami izinkan untuk mengingatkan dasar pemikiran hukum yang berikutnya adalah terkait dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. TAP MPR ini masih berlaku, dan di dalam TAP MPR ini sesungguhnya negara memberikan kesempatan juga kepada pihak swasta untuk berkontribusi pada kepentingan nasional. Khususnya di pasal 2, politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Ini jarang diungkapkan, tetapi Bapak Ibu, ini juga bisa menjadi kekuatan kita untuk bagaimana tadi tata kelola. Saya kira kalau ini dijalankan benar, tentu dengan aturan turunannya menjadi sangat penting. Yang berikutnya adalah tadi saya berterima kasih pertama juga kepada Asosiasi Industri Timah Indonesia dan memperlihatkan data bahwa ternyata, tolong koreksi kalau saya salah Pak ya, ekspor kita hanya ekspor timah kita 9,9%. Datanya tadi yang diekspor berapa persen Bu? Ya. Nomor 2 sedunia. Ekspor kita itu adalah domestik kita 1,96%. Konsumsi domestik. Berarti 99,04% itu adalah konsumsi untuk ekspor. Berarti lebih besar ekspor, padahal kebutuhan di dalam negeri juga menurut kami cukup besar ya Bu ya. Tadi dari yang dalam negeri, yang luar. Yang dalam negeri 4%, hampir 5. Oke. Intinya 90, anggaplah ya, 90% itu diekspor. Tapi di dalam negeri sendiri hanya dikonsumsi kurang lebih 10% lah, anggap. Optimisnya Pak ya, amin, bisa nyampe 10%. Nah, artinya ini ada sebetulnya pangsa pasar di dalam negeri itu, tolong koreksi Pak, karena ini akan menjadi bahan rekomendasi karena kami bukan ahlinya. Artinya pangsa pasar di dalam negeri sebetulnya itu juga cukup besar, bahkan besar mungkin ya, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia, dan itu membutuhkan perhitungan yang lebih rigid terhadap bukan hanya biji timah, tetapi juga kemudian tadi disampaikan ada mineral ikutan yang bisa digunakan untuk hal-hal lain, untuk industri lain seperti tadi bahkan nuklir ya, kemudian juga semen Bu. Kebetulan kita juga mitranya semua BUMN termasuk semen. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tolong kami nanti diberikan secara tertulis. Saya tidak tahu siapa yang memiliki datanya,
mengenai data-data mineral ikutan itu seperti apa. Kami juga sudah meminta kepada PT Timah sebetulnya di rapat sebelumnya. Namun mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan sehingga industri timah ini bukan hanya bergerak untuk yang industri nasionalnya dalam timahnya tok aja begitu. Sebetulnya itu bisa dimanfaatkan seperti juga emas. Nah, yang juga penting adalah saya kira tadi disampaikan mengenai PT Kobatin yang mengelola kurang lebih 41.510 hektar yang kemudian ditinggalkan dengan kerusakan yang cukup parah menurut saya. Dan ini koreksi jika saya salah Bapak datanya, dipilotkan tahun 2015. Tahun 2015 pilot, tetapi kontrak karyanya itu dari tahun 1966. Nah, kita tidak pernah menelusuri tadi dari Ibu Yenti, sebetulnya Kejaksaan Agung juga harus menelusuri dari persoalan kontrak karya ini yang kemudian berhenti di 2015, lalu kasusnya katanya dari 2015 sampai 2022, adakah keterkaitan mungkin Ibu sebagai pakar hukum memperlihatkan bahwa ini bukan single issues yang terjadi di tahun 2015. Karena kontrak karya seperti juga Freeport ini berarti di awal-awal peralihan kekuasaan di tahun 66 begitu. Terjadi kontrak karya dengan PT Kobatin tahun 1966 milik Australia. Kalau saya tidak salah. Nah, Bapak Ibu tolong juga beri kami masukan tertulis, terutama Mbak Iren, mengenai RPRPres sistem informasi mineral dan batu bara. Mohon kalau berkenan, ya sebetulnya kalau Panja atau Pansus kalau minta data memang tidak bisa ditolak ya, karena kami memiliki wewenang untuk juga memiliki, ini bagian dari politik legislasi dan juga politik pengawasan. Mohon dibantu Mbak Iren untuk kami mendapatkan draft dari Perpres Simbara ya Pak Pimpinan. Kemudian juga tadi dikatakan mengenai aturan dari peraturan menteri dalam peraturan menteri ESDM. Bapak mohon kami juga jika punya kajiannya tadi peraturan menteri ESDM terkait harga mineral acuan, harga patokan mineral, tolong kami diinfokan detailnya, peraturan menteri nomor berapa, lalu kemudian Permendag tentang ekspor. Nanti siang ini kami insya Allah jam 2 dengan Menteri Perdagangan, mudah-mudahan kita bisa segera dorong bagaimana peraturan Menteri Perdagangan tentang ekspor yang besar begitu, tapi kemudian import untuk barang yang mengandung timah yang sudah jadi itu biayanya rendah, sehingga pasti ini menjadi sulit bagi Indonesia. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menginfokan, tolong dikoreksi ya, bahwa sebetulnya PT Timah, barangkali Bapak-bapak di sini dari asosiasi terutama sangat memahami bahwa PT Timah tadi kalau Bu Iren, PT Timah bisa melakukan kerjasama dengan ini dengan itu. Data yang kami peroleh bahwa PT Timah sebetulnya berdasarkan alasannya terutama Peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2020 pasal 55 ayat 5 dengan ketentuan mengenai program kemitraan tadi yang amanat TAP MPR itu melakukan kemitraan dari Januari sampai dengan Mei 2024 banyak sekali. Mitra penambangan darat ada 16 CV. CV Citra, Adikarya Semesta, Pelangi Rakyat, Bangka, Kita Pratama, Timbus Jaya, Gunung Manit, Jaya Mandiri, Maria Kita, dan seterusnya ada 16. Lalu mitra penambangan laut, Bapak itu ada sekitar 62 set. Ini kita pikirkan mitranya itu yang masalah itu kemarin hanya di penambangan darat Ibu, tetapi juga ada penambangan laut. Apakah Kejaksaan Agung sudah menghitung sampai kerusakan di laut, bukan hanya di darat? Mungkin angkanya lebih dari 300 triliun sebetulnya. Tetapi nanti mungkin kita bisa sharing. Mudah-mudahan
tidak ada yang bermasalah, yang mitranya yang hadir di sini ada di dalam daftar ini. Mudah-mudahan tidak ada ya. Itu saja sementara yang ingin saya sampaikan. Mohon sekali lagi kami dibantu data-datanya dari para pakar dan asosiasi di sini, dan mungkin juga rekomendasi yang lebih detail Pak. Mitra kami khususnya Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan, ada Kementerian Investasi juga, dan satu lagi mohon dukungannya soal tadi uang reklamasi, pencairan jaminan reklamasi Pak. Tolong kami diberikan bagaimana sebetulnya perusahaan harus menyimpan uang jaminan reklamasi, berdasarkan peraturan apa, lalu kemudian bisnis proses dari uang jaminan reklamasi itu seperti apa. Karena kalau saya sedang berusaha mengejar agar uang reklamasi milik perusahaan tadi Kobatin itu kita juga lagi mau lacak ada di mana ya, karena harusnya itu bahkan turun pada CSR-nya warga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Pak Doni. Karena bukan ahli Doni tambang. Akbar. Saya ahlinya lomba tarik tambang. Terima kasih. Ntar lagi 17 Agustus. Iya kan? Bang Juri ketawa lagi. Bang Juri. Sama tarik tambang. Iya agak sat habis ini ngomongin. Tapi semoga ngerti lah intinya gitu. Ternyata kalau ngomongin tarik tambang sih langsung paham ya. Maka ini kan berotot nih, ya ototnya gede banget nih, karena jago tarik tambang, beneran serius. Tapi kalau pertambangan memang bukan ahlinya, tapi bukan berarti nggak bisa ngulik loh, ya. Karena dulu pernah menderita cacing tambang, makanya kadang-kadang mengurus tiba-tiba, bercanda supaya nggak terlalu stres, karena stres bahannya banyak banget ya. Nah. Ketawa terus pusing kan, makanya nggak nanya. Saya sudah paham padahal nggak ngerti. Langsung kita juga gak ngerti, tapi tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Semua hal bisa dipelajari. Bahan udah dikasih. Nah nanti dari bahan-bahan para pakar yang luar biasa ini kita susun ya, dengan keterbatasan otak si Oneng yang dikit ini, saya coba susun supaya nanti terinfokan dengan baik ke publik. Jadi ada yang menarik sebetulnya dari Ibu Yenti, pakar hukum kita ya, itu keren banget bahwa kita tidak cukup memberi sanksi penjara dan kemudian hanya pada pada pemenjaraan pihak-pihak yang terkait sudah terbukti secara hukum, tapi lebih penting masuk pada wilayah tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu jelas yang nerima segala macam. Hati-hati lo jadi ani-ani, awas lo ani-ani ya. Hati-hati, jangan asal nerima. Jangan asal nerima, tanya tuh. Lagian jangan jadi ani-ani. Perempuan tuh harus powerful ya. Allah kasih kita. Emang tahu ani-ani? Iya, jangan habis jadi ani-ani terus flexing di medsos begitu. Malu loh. Jangan, Anda bisa terjerat tindak pidana pencucian uang ya. Ntar kita bahas khusus lah. Warning untuk ani-ani, kan banyak tuh di kabupaten Muba segala macam ya. Nggak bisa kok jadi perempuan yang mandiri, yang bisa survive, bisa independen, cukup secara ekonomi. Nggak ada yang nggak bisa. Kita juga anak orang kismin ya, yang lagi ambil medsos juga hidupnya jungkir balik. Ingat ya, nggak apa-apa lah kalau mau jadi ani-ani, terserah. Tapi pasti habis ini dengan kasus yang ada
kita akan buat hashtag Pak Haris Kurino udah ada ya? stop TPPU, stop ani-ani yang ber-TPPU. Tadi Bapak nggak ada. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Love you and